Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan video part 2 terkait dengan alat AFTC ini. Ini adalah alat untuk mengukur gesekan pipa dan aksesorisnya ya. Jadi mengukur head loss, beda tekanan. Dan juga nanti kita bisa menghitung berapakah nilai koefisien friksi dari masing-masing pipa dan juga dari aksesorisnya. Nah, jadi sekarang kita refresh lagi bagaimana caranya. Nah, sekarang kita buka softwarenya ya. Nah, jadi terutama sekarang kita akan fokus bagaimana cara untuk menyimpan data dan juga untuk melihat data dan juga untuk kalibrasinya. Nah, jadi sekarang begini ya. Sekarang ini kita continue. Nah, kita ceritanya di sini kita akan mengambil data nomor 2 ya. Jadi begini. Ini kita pilih start dulu. Nah, start kemudian kita taruh di manakah akan memasukkan datanya. Nah, jadi di sini saya coba AFTC 223 gitu ya, contoh. Nah, kemudian kita mau ini bagian rough pipe 23, kita mau menguji yang ini. Jadi kemudian kita di sini mencoba menggunakan pressure sensor ya, walaupun nanti kita belum tahu apakah bisa digunakan apa tidak, karena untuk untuk beda tekanan hingga 1 meter itu kita menggunakan SPD. Tapi kalau misalnya pressure sensor ini seharusnya dipakai untuk beda tekanannya itu hingga di atas 1 meter kolom air. Nah, oke. Tapi perlu diperhatikan di sini untuk SP sensor itu satuannya adalah DM ya, desimeter. Nah, kemudian kalau SPD ini sudah dalam milimeter dan SC di sini flow sensor dalam liter per menit. Oke, sekarang tadi kan sudah kita sudah kita save-nya di mana. Nah, sekarang kita nyalakan pompanya. Nah, ini untuk SP sendiri, ini kan titik ujinya di sini ya. Saya sudah menempatkan SP itu di sini. Ini SP2, kalau yang SPD ini ke manometer. Nah, ini SP1, yang ini SPD2 kita sedang tidak pakai ya. Jadi kita pakainya langsung pressure sensor. Jadi sudah masuk ke pipa 2. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana cara untuk mengambil datanya ya. Jadi yang akan kita variasikan di sini adalah SC atau flow rate-nya. Nah, jadi kita buka yang sebelah kiri sini, save data. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita bisa melakukan pengambilan data dalam berupa periode di sini, atau misalnya ini kita nolkan. Ini misalnya kita nolkan, itu artinya kita akan manual mengambil datanya seperti ini, diklik. Tapi di sini saya menggunakan periode dalam 1 second saja. Jadi setelah selesai mengambil data, saya bisa memilih datanya langsung. Nah, kemudian ini ada time chart ya. Jadi di sini ada grafik, misalnya yang sebelah kiri terhadap apa, ini ada di sini kita pilih, dan bawahnya itu terhadap waktu. Jadi di sini misalnya ini kita pilih dulu graf A atau graf B. Kita yang A dulu, yang sebelah kiri nih ya. Di sini saya ingin menampilkan untuk flow sensor. Jadi yang ini. Nah, ini flow sensornya. Jadi dia kan di sekitar 15 ya. Nah, di sini juga dia ada di sekitar 15. Nah, sekarang kita ubah yang graf B-nya ini ya. Jadi ini yang kiri ini kita pilih dulu, maksudnya mau yang mana. Nah, sekarang kita ganti yang B. Jadi dia sudah pindah ke sebelah kanan. Nah, di sini kita baru setup di SP1, SP2 dan juga misalnya SP1 min SP2. Nah, di sini ada ininya ya, skala. Nah, jadi di sini kita juga bisa edit di sini. Skalanya diklik saja, langsung ganti 0 gitu ya. Nah, dia turun ke bawah kan. Nah, kemudian bagian atasnya di sini misalnya kita buat menjadi 50. Yang sebelah kiri ini misalnya kita buat jadi 25 seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa tahu nih. Kalau misalnya saya ubah si aktuatornya, misalnya di sini dinaikkan tuh sekitar flow sensornya sampai 22. Nah, dia kan naik. Nah, ini juga pembacaan tekanannya naik juga di sini. Jadi ini untuk penglihatan bacaan sensor. Nah, jadi selama ini alat dinyalakan, di sini kan periode 1 second. Jadi dia terus mengambil datanya ya. Nah, jadi sekarang kita ambilnya misalnya bertahap dari misalnya aktuator level 1 di sini 11 liter per menit, sekitar segini. Nah, di sini sebenarnya dia sudah ada manual ya, tapi di sini saya take data saja yang lebih banyak gitu ya, biar terlihat nanti di datanya. Nah, terus kemudian kita naikkan misalnya dari 1 menjadi 10, berarti di sini flow rate-nya kita ubah.
Nah, naik dari 11 jadi 13 kan, di sini juga bisa terlihat kenaikannya. Ini pembacaannya juga terlihat. Nah, kalau misalnya sudah steady seperti ini kita take data lagi. Ini kita lakukan lagi misalnya 20 ya. 20 naik lagi dari 13 ke 16, terus kita take data. Take data kalau sudah steady ya bagian ini. Terus kemudian ganti lagi 30 saya ubah, dia flow rate-nya naik, kemudian sudah steady, kita take data, dan seterusnya 40, ini sekitar 20 ya. Terus take data lagi, misalnya di sini saya percepat menjadi 60, ini ada di sekitar 25, tunggu steady dulu. Nah, ini kan grafiknya kan keluar skalanya, jadi kita ubah, bukan skala sih namanya, Y aksisnya itu batas kurvanya nih kita ganti ke 40. Nah, ini berarti dia ada di sekitar 25an ya. Ini 25. Oke, ini kita take data, terus sekarang 80. Ini sekarang SC nya berada di sekitar 30 liter per menit. Ini kita lihat dulu steady, take data. Nah, kemudian 100, ini sudah flow rate maksimal. Nah, selain dari sini kita juga bisa mengubah flow rate itu dari sini ya. Ini adalah katup di bagian bench-nya, atau kita bisa mengubah di bagian outlet sini. Jadi nanti kalau misalnya ingin melakukan pengujian, kemudian misalnya gini ya, kita mau set di sekitar, saya mau set misalnya 10 liter per menit gitu ya, tapi di sini belum sampai. Nah, artinya kita bisa menutup sebagian di bagian situ. Oke. Nah, ini misalnya bagian pengujian untuk pipa rough pipe 23 mm ini sudah selesai, artinya kita stop. Ini kita stop saving. Oke. Terus kemudian kita stop, alatnya akan mati. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau lihat datanya itu bisa dua ya. Kita bisa membuka lewat Excel atau bisa view data di sini. Kalau tadi ada di sini harusnya ya, AFTC 2. Nah, tapi kalau menurut saya akan lebih bagus kalau misalnya bukanya di Excel ya. Jadi ini saya buka di Excel dulu, model rough pipe 23. Tapi di sini belum keluar. Ya, kita bukanya lewat Excel saja ya. Jadi kita buka Excel-nya dulu. Nah, terus kita buka folder yang tadi, itu ada di sini AFTC 2 ya. Ini kita drag saja ke Excel. Nah, jadi kita dapat datanya. Tadi kita yang kita ambil itu adalah SP1, SP2, SPD ini tidak kita pakai. Nah, dan juga ini adalah delta SP1 min SP2 atau deltanya, dan ini adalah flow rate-nya. Nah, jadi bagian sini itu bisa kita plotkan terhadap waktu ya. Sebentar, saya plot dulu. Oke, jadi ini data yang tadi SP1 min SP2 terhadap flow rate ini sudah saya plot menjadi kurva grafik seperti ini ya. Jadi apa yang terjadi di sini, ini adalah tadi sebelum kita melakukan pengujian, jadi yang awalnya. Jadi mulai kita pengujian itu di sebelah sini, tadi kita naikkan 10% pompa, 10%, 10%, 10%, kemudian saya naikkan per 20. Nah, jadi kemudian bagaimana cara ambil datanya ya, sudah berarti kalau misalnya tadi kita lihat di pengujian awal di 1 itu ya, kita mulai dari 1 kemudian ke 10, 20 ya. Jadi di 1 itu kita lihat di sini berapa? Flow rate-nya itu kan yang sebelah kiri, flow rate itu sekitar di 11. Nah, ini kita cari dulu di sebelah sininya. Nah, ini 11 itu dia kan angkanya itu kan berubah-berubah ya dari sensor ya. Jadi ini kita ambil saja salah satu, atau kalau misalnya mau dihitung mencari nilai tengahnya itu silahkan. Mau tengah, pendekatannya mau nilai tengah, rata-rata itu dipersilahkan ya. Jadi kalau di sini saya ambil misalnya satu nilainya. Jadi artinya pada saat 11,25 liter per menit, artinya delta pressure yang dibaca oleh sensor adalah 1,74 dalam satuan dm. Ini satuannya dm water column. Jadi artinya kalau misalnya mau kita ubah ke meter, artinya dibagi 10, kalau misalnya dijadikan milimeter dikalikan dengan 100 ya. Ini perlu diingat bahwa ini dm. Nah, kemudian pada saat kecepatan tadi pompanya aktuatornya 10 tadi kan 1 ya, 10 itu dia flow rate-nya dari 13, ini kita ambil yang 1,8 dan seterusnya. Jadi kita bisa mengambilnya dengan cara tracking berdasarkan waktu seperti ini.
Nah, jadi kemudian nanti ini saya berikan contoh misalnya ya, data yang sebelumnya itu. Nah, jadi nanti bisa saja akan mendapatkan data seperti ini. Jadi di sini ada, kalau yang pipa 23 itu ya, ini ya. Nah, jadi kalau saya ambil tadi sebelumnya itu misalnya debitnya 10, ini adalah hasilnya 1,8, artinya kan dikalikan 100 menjadi mm. Nah, kemudian 15 didapatkan segini, 20 didapatkan 2,2, ini dikalikan dengan 100 dan seterusnya, baru kita bisa buat grafik atau bahkan nanti kita hitung lagi sampai mendapatkan berapakah koefisien friksinya. Jadi kira-kira begitu untuk menggunakan software ini, SCADA ya, SCADA untuk alat AFTC dengan menggunakan tadi apa, start itu ya, start kita save di sebelah mana, kemudian bagaimana cara save datanya dan juga terhadap waktu, dan juga begitu juga dengan ini ya, mau kita menggunakan periode atau kita mengambil tag data sekali saja. Jadi kita tidak perlu melakukan plotting untuk mengetahui data pengujiannya seperti ini. Tapi kalau misalnya saya sendiri, saya prefer untuk menggunakan ini ya, apa, periode. Jadi kita bisa pilih datanya nanti setelah pengujian. Oke, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke berikutnya.